Wilujeng Enjing Food Lover, lagi dan lagi tak bosan-bosannya Benu kulineran di ibu kotanya Jawa Barat. Karena di kota ini menyimpan kekayaan boga yang tak pernah habis untuk dicoba. Benu akan mengulik kuliner yang Bandung banget. Ada cerita dari pionir kuliner Batagor di Bandung, kisah soto Bandung legendaris yang sudah ada sejak tahun 1939, serta nasi bakar dan bandros yang melegenda. Pagi ini, Benu ingin mengawali dengan makanan yang ringan-ringan, tapi tetap wajib yang khas Bandung banget. Benu akan mengajak menelusuri cerita tentang Batagor. Diawali dengan berdagang bakso tahu yang tidak laku, muncullah ide untuk membuat Batagor, bakso tahu goreng ini. Kita akan cari pionir Batagor yang pertama banget yang ada di Bandung. Yuk! Batagor sendiri merupakan singkatan dari bakso tahu goreng. Gorengan yang disuguhkan dengan bumbu kacang nan gurih ini dikenal sebagai kuliner yang identik dengan kota Bandung. Namun siapa sangka, ternyata Batagor merupakan hasil kreativitas perantau asal Purwokerto, Jawa Tengah. Perantau ini adalah almarhum Haji Ihsan. Nah, ini dia tempatnya, Batagor Haji Ihsan, sang pionir Batagor di kota Bandung. Benu sudah punya janji dengan Mas Fahri, pewaris usaha Batagor Haji Ihsan. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau aku ngeliat pelopor Batagor dari tahun 1960. Iya, betul. Pak Hajinya masih ada? Pak Haji Ihsannya udah meninggal tahun 2008. Boleh diceritain nggak ini awal ceritanya kata Batagor ini salah satu pelopornya? Awal mulanya tuh Pak Haji Ihsan nekat merantau ke Bandung dari Purwokerto. Sampai Bandung sempet nganggur itu, ikut jualan bakso tahu yang dikukus. Suatu ketika si bakso tahu itu nggak laku, akhirnya sama Pak Haji Ihsan itu digoreng terus dikasihin ke tetangga, malah itu yang dicari. Makanya singkatannya kan bakso tahu goreng gitu, Batagor. Kang, katanya ini juga bakso tahu goreng yang bisa dimakan pakai kuah. Iya, bisa disatuin sama bakso bulat sama mie. Jadi ada berapa macam sih sebenarnya Batagor di sini modelnya? Kalau Batagor mah cuma Batagor aja. Kalau yang namanya bakso sama mie mah tambahan sih. Ini semua produksi sendiri? Produksi sendiri. Baksonya sendiri gitu ya? Iya. Ternyata ini dari kegagalan yang nggak laku bisa jadi laku banget sampai sekarang ya, Masya Allah. Iya. Oke, kita ngintip ke dapurnya ya. Kita buat dulu. Bakso untuk Batagornya menggunakan daging ikan tenggiri. Ikan tenggiri yang sudah dibersihkan akan diambil dagingnya dengan cara dikerok seperti ini. Untuk membuat adonan baksonya dibutuhkan telur yang telah dicampur dengan daun bawang, bawang putih halus, tepung terigu, tepung tapioka, dan ikan tenggiri. Bahan-bahan yang sudah dimasukkan ke dalam baskom kemudian akan diaduk hingga rata. Selanjutnya adonan akan dimasukkan ke dalam tahu. Ternyata proses ini susah juga, food lover. Butuh kesabaran ekstra. Kata akang-akang di sini memang butuh waktu lama agar terampil memasukkan adonan bakso ke dalam tahunya. Kalau salah-salah, adonan baksonya bisa lepas saat digoreng. Wadaw, bisa rugi. Bakso tahu selanjutnya digoreng setengah matang. Ketika ada pembeli yang memesan, barulah bakso tahu digoreng kembali hingga matang agar tersaji panas-panas. Penasaran dengan rasanya? Nanti Benu ceritain ya. Oke, ini dia. Masih berasap-asap ya. Ini dia yang penting nih sambalnya nih. Bakso tahunya asik banget, enak banget. Panu tahunya tuh lembut banget ya. Kalau bahan-bahan baksonya dari ikan tenggiri ya, isian tahunya. Batagor yang sering kita temui saat ini sudah dikolaborasi dengan bakso pangsit, otak-otak, dan aneka gorengan lainnya. Karena Batagor Haji Ihsan masih mempertahankan keotentikannya, di sini tidak menyajikan bakso pangsit, otak-otak, dan aneka gorengan lainnya, melainkan hanya bakso tahu goreng aja. Bumbu kacang di sini juga masih mempertahankan keasliannya, karena setelah digiling kasar, bumbu kacang langsung disiram kuah kaldu dan disajikan. Jadi masih terasa bulir-bulir kacangnya, persis seperti yang dibuat Haji Ihsan dulu. Namun, jika ada pelanggan yang request, saus kacang bisa dihaluskan lagi menggunakan blender.
Ditambah kombinasi ini ya, sambal kacangnya, dia tuh masih agak kasar sedikit ya, sengaja nggak dihalusin. Ini jadi bikin enak banget parah. Mumtaz. Kalau untuk isian ini campuran ya, ada tepung terigu sama tepung tapioka ya. Jadi kenapa dia di dalam tuh ketika kita nikmatin ada sedikit kenyal-kenyalnya ya. Nah, tapioka kan itu ya, dia karakternya kenyal gitu. Tapi ini mengenyangkan food lover. Pesan satu porsi ini isinya 5. Saus kacangnya sebenarnya ini kan pakai cabai merah panjang tuh yang direbus ya, tidak terlalu pedas, dikombinasikan sama kecap khusus ya. Ada manis-manisnya, tetap pedesnya tipis banget, tapi ini enak banget. Jadi wajar kalau dibilang pelopor dari tahun 1960 ya. Nih dia kan gorengnya gini ya, ini bagian isiannya yang dari ikan tenggiri ya, pakai tepung. Ketika kita nikmatin tahunya ini emang agak crispy dikit bagian luar, tapi bagian dalam langsung lembut gitu ya. Mana tahunya lembut banget, cakep banget food lover. Mumtaz. Cobain baksonya ya. Nah kalau baksonya ini memang agak crunchy sedikit ya. Indo kan ikut buat tadi ya. Jadi komposisinya kayak dagingnya lebih dominan. Jadi kita ngerasain dagingnya yang lebih ini. Sama kuah kaldunya yang simple ya. Kaldu sapi bening, terus dominannya itu malah daun seledri ya aromanya. Segar banget food lover. Kita lanjut ke ini ya, mie yamin. Food lover ini mie yamin, bagian atasnya seledri sama bawang goreng ya. Ini mie yaminnya karakternya kan ada beda-beda, ada yang bulat kecil ya, ini agak pipih tapi kecil, pulen gitu ya mie-nya, enak banget. Ada aroma kecap sedikit, tadi bagian bawah kasih kecap ya. Pecah men. Ini di sini nggak ada yang nggak enak nih. Baksonya enak, kalau batagor mah nggak usah dibantah lagi ya.